ini saja. Yang berikutnya adalah orientasi P3K ini tidak termasuk dalam pengembangan kompetensi. Jadi berdasarkan amanah Undang-Undang ASN bahwa P3K itu diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebanyak 24 JP per tahun, dan orientasi ini tidak termasuk dalam 24 JP per tahun tersebut. Jadi ini terpisah. Yang berikutnya adalah kurikulum orientasi P3K itu terdiri dari 2 kurikulum. Yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Nah, untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN ini merupakan kewenangan dari lembaga administrasi negara. Jadi nanti untuk kurikulum pengenalan tugas dan fungsi ASN itu akan diselenggarakan oleh LAN RI melalui aplikasi MOOC yang sedang dikembangkan. Hingga hari ini kami belum mendapatkan kepastian apakah aplikasi MOOC itu sudah dapat digunakan atau belum. Memang pernah diuji cobakan kepada P3K untuk tenaga kependidikan dosen dan non-dosen, tetapi itu pun hanya 120 P3K, jadi masih dalam tahap uji coba. Sedangkan untuk MOOC bagi orientasi P3K secara keseluruhan, secara masif itu belum launching secara resmi dari LAN. Sehingga kami belum tahu nih untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN itu akan dilakukan kapan dan bagaimana oleh lembaga administrasi negara. Yang pasti sih berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perlah yang berlaku, nanti pengenalan tugas dan fungsi ASN akan dilakukan melalui aplikasi MOOC yang dikembangkan oleh LAN RI. Sedangkan untuk pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah inilah yang akan Bapak dan Ibu ikuti selama 1 minggu di sini. Jadi kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah merupakan kurikulum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Nah, di lingkungan Kemdikbudristek yang menyelenggarakan orientasinya adalah Pusdiklat Kemdikbudristek. Maka mulai hari ini hingga hari Jumat, insya Allah Bapak dan Ibu akan mengikuti kegiatan P3K, orientasi P3K dengan kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kurikulumnya seperti apa? Jadi struktur materi orientasi P3K di Kemdikbudristek itu secara pembagian pokok materi ada yang dasar, inti, dan pemuja. Dan ini mungkin Bapak dan Ibu sudah terima ya bahan bacaannya ya dalam bentuk modul cetak yang agak tebal itu. Jadi ini materi-materinya ya, termasuk nanti ada kegiatan penulisan artikel. Lalu ada kegiatan situasinya yang asinkronus dan sinkronus. Jadi dalam pembelajaran 1 minggu ini JP-nya itu dibagi 2. Ada yang JP-nya sifatnya asinkronus dan ada JP-nya yang bersifat sinkronus. Yang asinkronus itu belajar mandiri, Bapak dan Ibu. Sedangkan kalau yang sinkronus itu yang 2 JP itu Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan studium general di ruangan ini lagi. Seperti itu. Jadi ini pembagian JP-nya dan ini ada materi-materinya. Ya, jadi totalnya itu sekitar 60 JP ini kurang saya belum masukin yang pengenalan sekarang yang pengenalan yang saya lakukan dan nanti penjelasan program oleh Ibu Komala selaku koordinator itu belum masuk ke dalam struktur kurikulum ini. Jadi setidaknya itu jumlah JP yang Bapak dan Ibu terima atau yang Bapak dan Ibu peroleh setelah mengikuti kegiatan ini sekitar 60 JP lebih. Karena yang asinkronus yang belajar mandiri juga diperhitungkan JP-nya. Ya, jumlah pembelajaran itu diperhitungkan. Nah, ini adalah setting situasi pembelajarannya dan Bapak dan Ibu bisa tune in, bisa masuk ke dalam iklim pembelajaran yang dibangun. Jadi setting situasi pembelajaran itu adalah sinkronus langsung atau klasikal dalam bentuk ceramah umum, studium general dan akan dilakukan di ruangan ini. Jadi kegiatan klasikalnya itu akan berlangsung di ruang gedung merah putih ini selama 1 minggu, Senin sampai Jumat, selalu di sini. Walaupun ini ada 3 angkatan 19, 20, dan 21, itu kelasnya kelas gabungan, selalu kelas gabungan karena bentuknya adalah ceramah umum, studium general. Lalu ada setting pembelajaran yang asinkronus mandiri. Jadi ada momen-momen di mana kami berharap Bapak dan Ibu belajar mandiri dengan mengakses LMS kami yang bernama Pijar di halaman pijar.kemdikbud.go.id untuk membaca modul dan latihan tulis. Jadi untuk aktivitas belajar mandirinya itu dilakukan melalui LMS Pijar. Tapi kami sudah terima nih modul-modulnya, kan sudah terima ya modul cetaknya. Apakah tetap harus mengakses Pijar untuk membaca modul? Tetap dan Ibu. Jadi nanti bagaimana cara kami men-tracing, men-track, melacak apakah Bapak dan Ibu sudah membaca modul yang kami berikan melalui aplikasi Pijar ini. Seperti itu. Jadi aktivitas belajar mandiri Bapak dan Ibu dilacak
atau di tracking oleh kami melalui aplikasi ini. Karena belajar mandiri tidak mungkin yang kami duduk gitu dekat Bapak Ibu baca dulu enggak gitu. Ya seperti itu. Jadi nanti proses pelacakannya itu melalui aplikasi ini. Termasuk pelatihan puisi juga dilakukan secara mandiri. Ya, jadi boleh diakses di kamar Bapak Ibu, boleh diakses nanti beranda-beranda, yang penting ada akses internetnya. Lalu ada aktualisasi dalam bentuk penyusunan artikel. Nah, untuk detail penyusunan artikel jangan ditanya ke saya, nanti ditanyanya ke Ibu Kokom Komala. Ya, jadi ada kegiatan aktualisasi dalam bentuk penyusunan artikel. Nah, penyusunan artikel ini juga nanti diberikan waktu sekitar 1 minggu setelah pelatihan itu berakhir. Ya, jadi nanti penyusunan artikelnya itu dari sisi deadline pengumpulan artikelnya diberikan waktu 1 minggu setelah pelatihan ini berakhir. Jadi kalau pelatihan ini berakhir hari Jumat depannya baru deadline-nya. Jadi diberikan 1 minggu. Jadi ini setting situasi pembelajarannya Bapak dan Ibu, ada sinkronus langsung, studium general di ruangan ini. Setelah bubar, Bapak dan Ibu diharapkan asinkronus mandiri, membaca modul, mengerjakan kuis melalui aplikasi kami lmspijak.kemdikbud.go.id. Lalu nanti di akhir kegiatan Bapak dan Ibu diharapkan untuk melakukan penyusunan artikel. Artikelnya berbicara tentang apa, berapa banyak halamannya nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Ibu Kokom Komala pada saat penjelasan program. Nah, selain itu Bapak dan Ibu ada aplikasi kedua yang bernama Simdiklat. Nah, ini juga wajib diakses oleh Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena yang paling penting adalah di nomor 4 itu. Jadi Simdiklat ini fungsinya untuk mencetak ISTTP yang telah ditandatangani secara elektronik. Jadi Bapak dan Ibu untuk pelatihan ini sertifikat kelulusannya, sertifikat ketuntasan belajarnya tidak diberikan dalam bentuk cetak lagi. Sertifikatnya nanti akan diunduh secara mandiri oleh Bapak dan Ibu peserta melalui aplikasi kami yang bernama Simdiklat. Jadi kalau nanti setelah mengikuti pelatihan ini ikut pelatihan lagi, aksesnya pasti ke Simdiklat lagi. Jadi Simdiklat ini untuk menyimpan histori atau sejarah portofolio pelatihan yang pernah Bapak dan ikuti di Pusdiklat Kemdikbud. Ya, jadi untuk loginnya Bapak dan Ibu semua sudah terdaftar di dalam sistem kami. Jadi bisa login dengan menggunakan username, NIP dan passwordnya Simdiklat huruf kecil semua. Saya akan demonstrasikan ya. Jadi saya demonstrasikan dulu. Saya demonstrasikan dulu, saya pakai akun simulasi dulu. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa coba login. Ya, kalau misalnya nggak menggunakan laptop, tapi memang kalau Simdiklat ini maksimalnya, tampilan maksimalnya, tampilan paling optimalnya itu jika menggunakan laptop. Kalau menggunakan handphone, mobile view-nya kurang responsif. Nah, bicaranya udah ganti WiFi. ini dengan menggunakan Kalau misalnya kalau pakai data Bapak dan Ibu dan passwordnya Simdiklat. setting pemakaian penggunaan pakai data gitu. Nah, kalau sudah berhasil login, Bapak dan Ibu nanti akan terlihat hak akses menu sebagai peserta pelatihan. Beberapa angkatan yang lalu bahkan ada yang mengakses menu sebagai mentor karena sempat menjadi mentor di Latsar gitu. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu saat ini hanya sebagai akses menu sebagai peserta pelatihan, ya nanti akses menu kita sebagai peserta iklan. Jadi nanti kita lihat di sini. Kita klik akses menu sebagai peserta diklat. Ya, tombol akses menunya ini. Nanti kita pilih kelas pelatihan yang sedang kita ikuti.
Di bagian beranda ini ada banyak menu Bapak dan Ibu, ada profil, ada data mentor, ada KTS, ada seminar, LA, ujian akademik, instrumen, chatting, portofolio. Ini banyak yang tidak digunakan ini. Bapak dan Ibu cukup fokus di menu yang profil peserta saja, ya. Karena nanti di profil peserta tersebutlah Bapak dan Ibu harus melengkapi biodata Bapak dan Ibu. Nanti biodata tersebut akan tersemat di dalam sertifikat. Jadi setelah Bapak dan Ibu akses sertifikat, Bapak dan Ibu nah, mohon dilengkapi profil pesertanya ini kan masih banyak kolom-kolom yang kosongnya, seperti mungkin gelar akademik, gelar depan, gelar belakang, pangkat dan golongan, terus jabatan seperti itu. Dan yang paling penting juga adalah foto, karena foto juga akan tersemat di dalam sertifikat. Kalau surat tugas dan SK itu opsional, boleh di-upload, boleh tidak. Karena kan Bapak dan Ibu sudah hadir ke sini, otomatis surat tugasnya sudah diserahkan kepada satgas yang kemarin menerima ya. Pada petugas ini kan surat tugasnya sudah diserahkan. Jadi untuk surat tugas dan di bawahnya itu ada SK itu juga opsional, boleh dikumpulkan, boleh tidak, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah Bapak dan Ibu wajib mengunggah foto. Fotonya itu pas foto dengan background merah, ukurannya 4x6. Karena kalau Bapak dan Ibu tidak mengunggah foto, nanti pembaharuan profilnya tidak akan tersimpan. Ini sengaja disetting seperti itu. Ya, jadi agar pembaharuannya tersimpan, Bapak dan Ibu wajib mengunggah foto di dalam aplikasi Sindiklat. Jadi nanti setelah sesi ini, di sela-sela waktu Bapak dan Ibu mohon luangkan waktu untuk mengakses aplikasi Sindiklat ini untuk memperbaharui profilnya, memutahirkan biodatanya, mengupload fotonya ke dalam aplikasi Sindiklat. Karena nanti sertifikatnya akan muncul di aplikasi Sindiklat juga. Nah, kadang ada juga nih Bapak dan Ibu yang gagal login. Saya belum berhasil login. Jadi nanti bagi peserta Bapak dan Ibu yang setelah coba pakai NIP masih gagal login juga, mohon dilaporkan ke Satgas angkatannya masing-masing. Karena ada kemungkinan kami kan terima data bukan langsung dari Bapak dan Ibu, kami terima data dari pihak ketiga, dari Biro SDM, dari PTN, dan NIP-nya itu diinput manual oleh teman-teman operator di sana, sehingga sangat mungkin ada kesalahan pengetikan NIP. Jadi bisa jadi bagi Bapak dan Ibu yang gagal login karena NIP yang benarnya tidak dimasukkan ke sini, ke dalam sistem kami. Jadi ada kesalahan human error pada saat melakukan input NIP. Oleh karena itu bagi Bapak dan Ibu yang sedang mencoba akses Sindiklat ternyata ada tulisan username dan password salah, silakan dilaporkan ke Satgas angkatannya masing-masing. Kalau tidak salah ada WA grupnya juga ya, silakan di komentar di WA grup tersebut gagal login dan mohon di cross check NIP-nya ya, dikirimkan saja NIP-nya ke Satgasnya untuk di cross check ke dalam sistem. Karena beberapa kasus teman-teman peserta P3K yang gagal login karena NIP yang diinputkan ke dalam sistem itu salah. Oke, dan itu karena yang ketik manusia juga, jadi tidak ada kemungkinan berkata-kata. Nah, ini adalah Sindiklat ya, jadi mohon diakses Sindiklatnya. Jadi nanti kalau misalnya sudah terbit sertifikat pelatihannya, sertifikat P3K-nya, Bapak dan Ibu akses kembali Sindiklatnya. Nanti akan diinformasikan oleh Satgasnya bahwa sertifikat sudah tersedia, bisa diunduh. Maka Bapak dan Ibu akses lagi Sindiklatnya, lalu nanti di bagian pilih pelatihan nah di bagian ketika memilih pelatihan ini di pojok kanannya itu ada tombol besar hijau ya, klik di sini untuk lihat sertifikat. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengunduh sertifikat Bapak dan Ibu di menu tersebut. Kalau Bapak dan Ibu pernah mengikuti pelatihan selain dari orientasi P3K, ini akan tersimpan di sini. Ya, jadi kalau suatu waktu Bapak dan Ibu sudah mengunduh sertifikat P3K-nya, lalu hilang di perangkat Bapak dan Ibu
bisa mengakses sertifikat lagi, mengunduh ulang sertifikatnya. Atau misalnya Bapak dan Ibu pernah ikut pelatihan teknis di Pusdiklat Kemdikbudristek, butuh sertifikatnya, akses sertifikatnya, unduh kembali sertifikatnya, seperti itu. Jadi memang sertifikat ini untuk menyimpan atau menghasilkan data-data keikutsertaan Bapak dan Ibu di dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kemdikbudristek. Yang ini sudah saya jelaskan ya. Jadi tadi saya sudah sekalian demonstrasikan. Ini jadi kita skip saja slide-nya karena sudah saya demonstrasikan terkait dengan pemutahiran profil. Nah, yang tidak kalah penting adalah nanti di biodata mohon dilengkapi dan diisi sesuai dengan SK P3K-nya. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi nanti pemutahiran biodata mohon dilakukan sesuai dengan data SK P3K-nya karena ada beberapa kasus misalnya gelar akademik saja. Harusnya pada Ibu sudah S3, sudah doktor, tapi di SK-nya masih tertulis S2-nya gitu. Nah, kami hanya mengikuti data di SK. Kami hanya mengikuti data di SK agar sinkron, data antar dokumen itu sinkron. Ini untuk unduh sertifikat. Nah, yang berikutnya untuk asinkronus mandirinya. Karena Bapak dan Ibu kan nanti ada proses belajar mandirinya ya. Nah, menggunakan aplikasi pijar.kemdikbud.go.id. Nah, kalau Pijar ini mobile view-nya agak lebih nyaman walaupun ukurannya lebih kecil. Jadi bisa diakses dengan menggunakan perangkat handphone Bapak dan Ibu. Jadi kalau untuk Pijar ini, kalau yang belum buka laptop mau coba-coba akses Pijar, silakan dibuka saja handphone masing-masing, lalu ketikkan halamannya URL-nya pijar.kemdikbud.go.id di browser masing-masing. Jadi kalau misalnya menggunakan browser Chrome silakan, atau menggunakan Safari silakan, karena ini berbasis website. Ya, mungkin tampilnya lebih kecil saja. Untuk login menggunakan username dan password yang sama dengan aplikasi Sindikat. Jadi jika Bapak dan Ibu tidak melakukan perubahan password di aplikasi Sindikat, maka gunakan password yang sama, yaitu username-nya NIP dan passwordnya Sindikat huruf kecil semua. Jadi menggunakan username dan password yang sama dengan aplikasi Sindikat. Kalau yang defaultnya, standarnya itu ya menggunakan NIP sebagai username dan passwordnya Sindikat huruf kecil semua. Jadi silakan dicoba. Lalu setelah login di dalam Pijar, nanti yang pertama kali dilihat adalah daftar kelasnya. Daftar kelasnya. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah pernah mengikuti pelatihan di Pusdiklat Kemdikbudristek dengan menggunakan aplikasi ini, tentunya daftar kelasnya akan lebih dari satu. Tapi bagi yang baru pertama kali, maka daftar kelasnya jadi satu, yaitu pelatihan P3K untuk dosen angkatan 19 atau angkatan 20 atau angkatan 21. Nah, daftar kelas ini jika diibaratkan rumah, ini baru sampai gerbang depannya saja. Jadi baru sampai gerbang depannya saja. Maka untuk masuk ke halamannya kita pilih kelas. Di bagian kanannya itu kita pilih kelas. Nah, setelah pilih kelas, yang kita lihat adalah informasi kelas pelatihan. Kalau tadi baru sampai halaman, ini sudah sampai beranda, sudah sampai terasnya. Nah, isi informasi kelas pelatihan itu ya deskripsi umum saja, bukan tulisannya seperti ini saja. Pelatihan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dosen ya. Lalu ada tombol masuk di bagian bawah, kita klik tombol masuknya. Nah, kalau ini sudah masuk ke dalam kelasnya. Ada fitur-fitur seperti materi, presensi, dan aktivitas. Untuk presensi, karena Bapak dan Ibu sudah hadir secara fisik di Pusdiklat Pegawai Kemdikbudristek, presensinya boleh diabaikan. Jadi tidak perlu klik
menu presensi. Langsung saja menuju ke materi. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat daftar modul yang sudah disematkan di dalam aplikasi ini. Modulnya sama dengan yang Bapak dan Ibu terima cetaknya. Yang membedakan adalah nanti di dalam modul-modul ini ada proses bisnis, etika birokrasi, ada kode etik, ada yang banyak lagi di bawahnya gitu ya. Terdiri dari aktivitas-aktivitas belajar. Jadi setiap modul di dalam daftar modul itu terdiri dari aktivitas belajar. Khusus untuk pelatihan P3K, aktivitas belajar asinkronus mandiri itu hanya 2. Tadi membaca modul dan mengerjakan kuis. Jadi semua materi mata pelatihan yang ada di pijat, aktivitas belajarnya cuma 2. Membaca modul dan mengerjakan kuis. Jadi kita pilih kerjakan untuk salah satu modul misalnya. Nanti kita akan melihat aktivitas belajarnya. KB1 kegiatan belajar 1 adalah membaca modul. Kegiatan belajar 2 adalah mengerjakan proses bisnis. Nah, jadi hanya 2. Setiap mata pelatihan hanya ada 2 aktivitas belajar mandirinya. Kegiatan belajar 1 membaca modul, kegiatan 2 mengerjakan kuis. Contohnya kita mau mengerjakan membaca modul nih, KB1 membaca modul. Kita klik KB1 membaca modul. Nanti di situ di dalam aplikasi itu ada modul soft copy-nya, ada bahan bacaan soft copy-nya. Jadi bahan bacaan cetak yang sudah Bapak dan Ibu terima, soft copy-nya itu ada di pijat. Kalau Bapak dan Ibu butuh PDF-nya, silakan akses pijat, lalu di frame-nya itu ada tombol menu, itu bisa diunduh. Nanti saya akan demonstrasikan juga cara mengunduhnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengunduh bahan bacaan dalam bentuk file PDF. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau menyimpan soft copy-nya modul ini, ya. Atau misalnya Bapak dan Ibu sudah cukup dengan yang sudah dipegang nih hard copy-nya, ya sudah, tidak perlu mengunduh. Karena aktivitas membaca modul tersebut terlacak oleh kami ketika Bapak dan Ibu sudah memberikan tanggapan terhadap bahan bacaan. Jadi kan Bapak dan Ibu sudah pegang nih modul-modul cetaknya. Setelah Bapak dan Ibu baca, lalu Bapak dan Ibu diberikan kewajiban untuk memberikan tanggapan terhadap bahan bacaan tersebut, dituliskan ke dalam aplikasi pijat. Tanggapannya itu bisa berupa ulasan singkat, bisa berupa hal-hal yang sudah dipelajari, bisa berupa hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut terkait dengan materi tersebut, bisa juga keterkaitan materi dengan peran Bapak dan Ibu sebagai P3K di tempat kerja. Boleh salah satu. Panjang tanggapannya berapa lama? Ini juga sering ditanyakan. Panjang tanggapannya secara normatif itu adalah 150 kata hingga 500 kata. Boleh gak kurang dari itu? Boleh. Jadi bukan saklek ya, harus di antara 150 dan 500 kata ya, enggak. Ini enggak saklek, ini normatif aja. Biar kadang ada yang pengen detail gitu. Saya harus tulis tanggapan berapa banyak nih? Ya, normanya itu 150 kata hingga 500 kata. Kurang dari 150? Boleh. Di antara 150 dan 500? Boleh. Lebih dari 500 kata juga boleh. Ya, tapi namanya sekitar 10 panjangnya ya. Karena dengan panjang sebanyak itu diasumsikan sudah cukup. Ya, sudah cukup menggambarkan tanggapan terkait dengan ulasan singkat yang sudah dipelajari, yang dimiliki oleh Janggut dan keterkaitan materi dengan tugas dan fungsi Bapak Ibu di unit kerja. Nanti juga saya akan demonstrasikan tata cara pemberian tanggapannya. Nah, yang penting Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa membaca modul saja tidak cukup dalam pelatihan ini. Bapak dan Ibu harus memberikan tanggapan terhadap modul yang sudah dibaca dan tanggapan tersebut dimasukkan ke dalam kalimat kerja. Inilah cara kami untuk mengetahui, men-tracing, men-tracking apakah Bapak dan Ibu sudah melakukan proses belajar mandiri tersebut. Lalu yang berikutnya, kalau misalnya sudah dikerjakan Bapak dan Ibu kegiatan belajarnya itu, nanti Bapak dan Ibu akan melihat checklist bukti di lingkaran hijau. Nah, itu artinya sudah dituntaskan. Itu penandanya. Ya. Jadi aktivitas belajar yang sudah dituntaskan ada penandanya dalam bentuk checklist. Nah, kalau untuk kuis gimana? Kalau untuk kuis
Kuisnya itu bentuknya pilihan ganda Bapak dan Ibu. Kuisnya itu bentuknya pilihan ganda, durasinya itu 20 menit, jumlah soalnya pun gak banyak, hanya 10 soal ya. Jadi Bapak dan Ibu cara mengerjakannya adalah nanti Bapak dan Ibu soalnya itu akan muncul satu persatu. Jadi di halaman kuis stem pertanyaannya atau butir pertanyaan itu akan muncul satu persatu. Jadi tidak sekaligus 10, tidak bisa 22, tidak bisa 55, tidak bisa. Satu persatu munculnya. Jadi munculnya di kolom yang besar itu. Nanti bentuknya pilihan ganda. Sedangkan di bagian kanan itu nomor soal itu adalah kotak kecil-kecil dengan angka di dalamnya itu adalah nomor soalnya. Jadi ketika kita sudah mengerjakan salah satu soal, untuk berpindah ke soal berikutnya kita klik kotak nomor soalnya. Misalnya kalau kita sudah mengerjakan soal nomor 1, kita ingin berpindah ke soal nomor 2, kita klik kotak kecil yang ada nomor 2-nya gitu. Nah, untuk tombol selesai yang besar paling bawah berwarna biru dengan teks berwarna putih itu hanya diklik ketika seluruh nomor soal itu berwarna hijau. Kenapa? Karena nanti ketika kita sudah mengerjakan salah satu soal, kotak itu akan berwarna hijau. Nah, biar lebih jelasnya kita demonstrasikan lagi. Kita demonstrasikan lagi ya. Saya Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin coba menggunakan handphone, silakan, bisa ya. Kalau ini masih bisa menggunakan handphone. Nah, pikirannya dijaga dulu tadi. Oke, kita mulai dari halaman depannya dulu. Ini halaman depannya, tampilannya harus kantor kami. Kalau bukan kantor kami berarti salah alamat. Jadi tampilan halaman itu kalau Tinjal dan tim ikut dulu tadi harus tampilan kantor kami Gedung Pancasila yang di depan tempat kami berupacara. Lalu kita klik tombol masuk. Ini boleh yang di tengah atau boleh di pojok kanan atas, bebas ya. Saya pilih di tengah saja. Lalu saya pilih, saya login lagi dengan menggunakan username yang sama tadi. Passwordnya SIM di huruf kecil semua. Nah, kalau sudah berhasil masuk, kita lihat daftar kelas bagian yang sedang diikuti. Ini kelas uji coba. Lalu kita pilih kelasnya. Setelah kita pilih kelas, yang kita lihat ada informasi kelas, ada tombol masuk, kita klik tombol masuknya. Nah, di sini ada menu presensi, materi, aktivitas. Untuk presensi bisa kita abaikan, jadi kita langsung saja ke materi. Nah, ada banyak modulnya, ada proses bisnis, ada etika birokrasi, ada etik, ada pola pikir, dan ini untuk sekuennya, dan di akhir ada tugas artikel. Ya, jadi nanti artikelnya diubah dikejar juga. Saya akan demonstrasikan tata cara pengerjaannya. Nah, by system, secara sistem urutannya itu tidak dibikin sistem. Jadi ini umum saja. Bapak dan Ibu mau mengakses dari etika birokrasi boleh, mau mengakses dari kode etik boleh, ya. Karena memang untuk materinya sendiri tidak ada sistem. Ya, contohnya saya mau mulai dari kode etik saja. Kita coba kode etik sudah disetting belum? Bisa. Nah, misalnya saya mau
belajar dari kode ketik dan kode perilaku. Boleh, tidak harus berurutan. Untuk kegiatan belajarnya pun sengaja tidak kita bikin sekuen. Nah, Bapak dan Ibu pengen mengerjakan kuisnya dulu, langsung ke kegiatan belajar 2, by system juga bisa. Mau langsung mengerjakan kuis juga boleh, gitu ya. Nah, tetapi masing-masing aktivitas belajar ini kan ada tata cara penuntasannya sendiri. Nah, contohnya untuk yang kegiatan belajar membaca modul, Bapak dan Ibu sudah pegang modul cetaknya. Nah, di sini di kegiatan belajar modul 1 ini, di kegiatan belajar modul ini, Bapak dan Ibu bisa melihat soft copy-nya. Waduh, ini jaringannya masih menunggu tuh. Ya, Saya akses pakai kuota pribadi. wah masih muter-muter. Ya, nah lucu juga. Alhamdulillah. Jadi modul soft copy-nya itu tersemat juga di dalam aplikasi LMS Bijak. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyimpan soft copy-nya, soft file modul, ini di bagian bawah. Di bagian bawah ini ada tombol menu. Nah, ini ada tombol menu nih. Di bagian pojok bawah itu ada tombol menunya. Kita klik tombol menunya. Di situ kita bisa pilih unduh salinan atau download a copy. Nah, kalau misalnya kita pilih download a copy atau unduh salinan, maka file PDF-nya akan tersimpan di dalam perangkat masing-masing Bapak dan Ibu. Tetapi untuk ketuntasan belajarnya itu sendiri, ya, untuk ketuntasan belajarnya itu sendiri, Bapak dan Ibu tidak cukup mengunduh. Bapak dan Ibu harus memberikan tanggapan. Nah, di sini ada syarat ketuntasan aktivitasnya, berikan tanggapan. Coba pada Ibu lihat ya, cara memberikan tanggapannya. Ini kita klik tombolnya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah baca modulnya, Bapak dan Ibu bisa klik tombol berikan tanggapan. Bapak dan Ibu bisa ketikkan secara langsung, ya. Bapak dan Ibu bisa langsung ketik tanggapannya. Ke dalam kotak yang tersedia. Jadi bisa. Nah, kalau yang menggunakan handphone ya kirim SMS aja gitu, ya kan? Kalau yang menggunakan handphone ya kirim SMS aja. Gitu. Atau Bapak dan Ibu siapkan dulu nih teks tanggapannya di file terpisah. Nah, misalnya saya siapkan tanggapannya, saya buka file Word dulu. Saya buka file Word dulu. Terus di file Word ini saya siapkan draft tanggapan saya. Ya, seperti itu misalnya. Lalu teksnya, teks tanggapan yang sudah ada di Word itu saya copy paste. Saya copy paste ke dalam kotak tanggapan. Nah, kalau copy paste ini bisa dilakukan kalau pengerjaannya menggunakan laptop. Kalau menggunakan handphone bisa nggak? Bisa sih, cuman agak ribet gitu karena kecil-kecil.
blog. Ya. Jadi itu caranya. Dan Bapak dan Ibu, tanggapan terhadap bahan bacaan, tanggapan terhadap modul hanya bisa diberikan satu kali. Tanggapan terhadap modul atau bahan bacaan yang sudah Bapak dan Ibu pelajari, sudah dibaca, itu hanya bisa dilakukan satu kali. Jadi kalau misalnya kita sudah klik simpan, kalau kita sudah klik simpan di sini, kalau kita sudah klik simpan, tanggapan tersebut tidak bisa kita ubah lagi, tidak bisa kita edit lagi, tidak bisa kita revisi lagi. Nah, tanggapan sudah berhasil disimpan. Nah, tidak bisa kita otak-atik lagi kepada Ibu. Jadi tanggapan terhadap bahan bacaan hanya bisa diberikan satu kali. Oke? Nah, kita balik lagi ya. Kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke atas. Lalu kita klik tombol kembali. Kalau misalnya kita sudah mengerjakan, sudah memberikan tanggapan, maka nah, ada checklist hijaunya di sini. Ada checklist hijaunya. Boleh nggak saya baca modul, berikan tanggapan, baca modul, berikan tanggapan, sedangkan yang mengerjakan kuisnya nanti belakangan aja? Boleh, ya, karena memang tidak diatur sekuennya, tidak diatur urutan aksesnya. Atau mau langsung nih setelah saya memberikan tanggapan terhadap modul etika, modul etik dan kode perilaku, saya langsung mengerjakan kuisnya? Boleh, silakan saja, ya, jadi boleh. Nah, tapi yang harus diingat adalah kuis ini, ketika kita sudah memutuskan ingin mengerjakan kuis, maka harus dituntaskan pada saat itu juga, karena waktunya itu tidak bisa dijeda. Jadi misalnya kita mau mengerjakan kuis, kita klik tombol kerjakan, nanti ada petunjuk pengerjaannya, kita diminta baca soal dengan cermat, menggunakan waktu pengerjaan dengan baik. Jika waktu pengerjaan habis, maka jawaban akan otomatis tersimpan. Terus hanya petunjuk pengerjaan umumnya saja. Di bagian bawahnya ada tombol kerjakan berikutnya. Nah, kalau kita sudah klik tombol kerjakan yang kedua ini, maka kita tidak bisa mundur lagi. Harus kita tuntaskan saat itu juga. Harus kita tuntaskan saat itu juga, karena waktunya akan otomatis berjalan mundur. Dan ini tidak bisa dijeda. Jadi memang kuis ini harus dituntaskan sekali dulu. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Di bagian bawah, di bagian kotak soal akan muncul soalnya satu per satu, jadi tidak sekaligus banyak. Jadi soal itu hanya muncul satu per satu di bagian ini, di bagian kotak soal ini. Sedangkan di panel sebelah kiri ini ada kotak-kotak kecil dengan nomor soal. Ini adalah nomor soalnya. Dan pengerjaan soal kuis tidak harus secara linear. Bapak dan Ibu tidak harus mengerjakan dari nomor 1 dulu. Boleh random. Boleh saya mau mengerjakan dari nomor 3. Klik aja nomor 3. Nah, nanti soalnya yang sedang terseleksi akan berwarna biru kotaknya. Iya, tanya langsung. Jadi boleh random. Boleh yang mana saja. Kalau misalnya sudah yakin dengan salah satu pilihan jawaban, kita tinggal klik pilihan jawabannya. Ya. Boleh di teksnya, boleh di bulatan-bulatannya, terserah. Ya, misalnya di teksnya ini. Nah, nanti bulatannya itu akan berwarna ungu, sedangkan kotak soalnya akan berwarna hijau. Itu artinya nomor soal yang sudah berwarna hijau itu artinya sudah dikerjakan, sudah dijawab. Bolehkah kita berganti pilihan jawaban kalau sudah dijawab? Boleh. Jadi ini Bapak dan Ibu boleh mengganti pilihan jawaban sesering apapun selama waktunya masih ada. Dan sebelum kita klik tombol selesai di halaman kuisnya, pastikan kotak-kotaknya ini sudah berwarna hijau semua, karena artinya semua soalnya sudah dijawab. Kerjakan dulu semua ya. Kerjakan dulu semua. Jadi boleh random saja, boleh yang mana saja. Yang belum dikerjakan otomatis kotaknya akan
polos, tidak ada warnanya. Maka biasa sejak awal pelatihan dimulai, ditutup setelah pelatihan selesai. Kalau sudah hijau semua, Tapi kalau baru kita dibatasi klik tombol 20 menit. selesai. Kalau sudah hijau seperti ini, dia otomatis tersimpan Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu kehabisan waktu, tiba-tiba halaman ujiannya menutup, halaman kuisnya menutup, tidak perlu khawatir, jawaban Bapak dan Ibu tetap tersimpan. Ya, tetap tersimpan. Ini kita klik ya. Oke, selesai. Terima kasih. Nah, itu kita checklist berwarna hijau lagi. Lalu di akhir di kegiatan aktualisasi Bapak dan Ibu ada unggah tugas artikel. Nah, unggah tugas artikel. Nah, ini waktunya 1 minggu dari ditutupnya kegiatan pelatihan. Jadi nanti ada di bagian bawah ada tugas artikel. Kita klik, pilih tugas artikelnya. Nah, ini beda tampilannya ya, tugas artikel. Kita klik lagi tombol kerjakannya. Lalu kita klik tombol kerjakannya. Jadi nanti akan ada 2 kotak teks editor, yang besar dan yang kecil dalam bentuk lampiran. Kami berharap nanti artikel Bapak dan Ibu dikirimkan dalam bentuk lampiran, baiknya dalam bentuk PDF agar tidak berubah, baik itu dalam sisi teks, ada pengaturan segala macam. Karena kalau dikirim dalam bentuk Word biasanya beda versi, dia berubah sendiri, tidak acak-acakan. Sehingga kami menyarankan agar dikirimkan dalam bentuk lampiran, dalam bentuk file digital. Jadi tinggal diklik saja kolom lampirannya, organisasi dan lalu pilih file PDF-nya, dan jangan lupa kotak yang besar ini tetap harus terisi, ya, tetap harus ada isinya. Isinya apa saja ya, yang penting tidak boleh dibiarkan kosong. Karena kalau dibiarkan kosong tanpa ada isi, lampiran ini tidak akan tersimpan ke dalam aplikasi. Karena sistem akan membaca jawaban belum lengkap. Ya, jadi sehingga yang kotak yang besar itu tetap harus ada isinya. Jadi selain Bapak dan Ibu mengisikan lampiran, yang kotak besarnya juga harus diisi. Ini kita simpan. Nah, yang membedakan dengan aktivitas membaca modul, walaupun mirip cara mengerjakannya, di pengerjaan tugas ada opsi perbaiki jawaban. Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah unggah artikel terus ingin mengganti artikelnya, ini bisa. Jadi ada opsi memperbaiki jawaban. Selama deadline-nya belum terlewat. Jadi sampai 1 minggu pekerjaan. Lalu di sini ada menu aktivitas. Di fitur aktivitas, karena ada banyak aktivitas belajarnya, mungkin Bapak dan Ibu lupa aktivitas mana yang sudah dilakukan, aktivitas mana yang belum dilakukan. Jadi di fitur aktivitas Bapak dan Ibu bisa mengecek, bisa memantau aktivitas mana sih yang belum saya lakukan. Nah, ini yang kode etik sudah cek di video-videonya, berarti saya sudah mengerjakan kode etik. Kalau yang kegiatan proses bisnis, kegiatan belajar satunya belum, ketika di masa pemerintah belum. Nah, seperti itu. Jadi fitur aktivitas ini untuk membantu Bapak dan Ibu
mengecek atau melacak sejauh mana aktivitas belajar yang sudah disematkan di dalam aplikasi ini sudah dituntaskan oleh Bapak dan Ibu. Baik, dari saya itu saja terkait dengan LMS Pijar dan aplikasi Simdiklat, termasuk juga terkait dengan setting situasi pembelajaran yang akan Bapak dan Ibu ikuti. Saya akhiri sesi saya kembalikan ke Pak Hambali. Halo, Pak Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Abdisa yang sudah memberikan penjelasan tentang aplikasi Pijar dan Simdiklat. Pak Rizal, mohon maaf tadi ada beberapa peserta yang tidak bisa login ke Simdiklat. Pak Rizal, tolong dijelaskan apa nicknya atau memang apanya Pak? Tadi saya sudah sampaikan, dilaporkan saja ke satgasnya masing-masing sambil di cross check NIP-nya. Karena ada kemungkinan, tidak selalu ya, ada kemungkinan NIP-nya itu salah. Jadi nanti satgas bisa melakukan proses reset password, reset akun, ya, reset akun. Baik, Pak Ibu, ada yang perlu ditanya, ada yang mau bertanya tentang aplikasi Pijar dan Simdiklat? Sebutkan nama Bu ya, dari kita simak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima dari WSN Polaka. Yang pengen saya tanyakan penjelasan tadi yang di kerja tulis ya. Kami tadi uji coba tapi kayaknya sudah waktunya udah berjalan, itu harus diselesaikan ya Pak. Iya, ya nggak apa-apa. Nanti yang sudah terlanjur tadi coba-coba nanti kita reset ulang aja. Mantap ya. Mantap soalnya. Iya. Ya nggak apa-apa. Nanti kita reset ulang aja. Siap. Ya, sama-sama. Oke, yang kita aplikasi juga, terutama yang mengerjakan kuis, tahu-tahu udah selesai, udah belum selesai, tahu-tahu itu udah selesai gitu Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarma dari Universitas Kepulauan Aceh. Jadi mungkin di sini saya sedikit ingin menanyakan mengenai teknis. Nah, untuk kan tadi di track bahwa kami sudah belajar mendengar kita melalui aplikasi Pijar tadi. Nah, apakah di Pijar itu kami harus baca per lembar dari artikel yang ada di situ, atau boleh kami login kemudian baca di Terakhir yang sudah dibagikan, terus kami memberikan tanggapan berikutnya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang kedua aja Pak. Jadi bacanya bukan offline. Bapak boleh baca yang hard copy yang Bapak dan Ibu terima, lalu pemberian tanggapannya langsung ke Pijar. Gitu aja. Jadi tidak harus membaca modulnya di Pijar. Oke. Ada lagi? Kan saya jawab kita dari Mr. Bapak. Yang ingin saya tanyakan tentang artikel tadi yang sudah hadir untuk lahir setelah konten sini. Apakah ada ketentuan khusus atau hal khusus terkait dengan tema dari artikel tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Ada Pak, nanti detail terkait dengan artikel akan disampaikan oleh Ibu Kokom Pemalang ya di penjelasan program Pak. Jadi nanti terkait dengan tadi yang Bapak tanyakan, ketentuan-ketentuan terkait dengan artikel akan disampaikan oleh Ibu Kokom Pemalang pada saat penjelasan program. Gitu ya Pak, terima kasih. Cukup ya Pak Ibu ya, jelas ya. Insya Allah jelas nanti. Ini ada penjelasan juga dari Bapak Ibu sudah mendengarkan ya atau menyimak materi yang pertama, yaitu penjelasan aplikasi Simdiklat dan Pijar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Rizal tadi bisa dimengerti dan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, untuk pada materi ini sudah selesai.
akan disampaikan ini untuk materi pengaturan akan disampaikan Pak Helmi nanti sebentar lagi Pak Helmi datang ke sini. Terima kasih Pak Nurjan, waktunya. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya izin untuk Pak Ibu. Terima kasih Pak Nurjan yang sudah memberikan materi aplikasi sindikat dan bicara. Bapak dan Ibu, tunggu sebentar untuk menunggu